Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kali ini kita akan membahas penggalan kedua ayat ke-7 suratul Fatihah. Di pertemuan yang lalu kita membahas siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Penggalan berikutnya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, alaihim atas mereka, waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kita ingin oleh Allah diberi petunjuk seperti petunjuk yang telah Allah berikan kepada orang-orang di kalangan para nabi dan rasul, di kalangan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Tapi kita tidak ingin seperti orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat, yang mereka tidak mendapatkan petunjuk, atau mereka tahu kebenaran karena tidak mendapatkan petunjuk, sehingga mereka tidak bisa menjalani kehidupannya di atas kebenaran. Para mufasir berpendapat, siapakah al-maghdub, orang yang dimurkai? Mereka berpendapat orang-orang yang dimurkai ini adalah di kalangan umat Nabi Musa, yang kemudian mereka lancang merubah-rubah isi Taurat, kemudian mereka lancang merubah-rubah hukum Taurat, kemudian mereka tidak lagi menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dimaui Allah di dalam Taurat, tetapi mereka justru mengikuti hawa nafsu mereka. Di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa kelompok orang-orang ini adalah orang-orang yang yusari'una fil ithmi wal udwan wa aklihimus suhat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera, bersemangat, seakan-akan seperti perlombaan di dalam melakukan permusuhan, di dalam melakukan dosa, dan di dalam memakan yang haram. Jadi ada 3 yang disebut oleh Allah kelakuan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang karena sikap mereka menjadikan Allah murka. Yang pertama, mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan dosa, sehingga aktivitas kehidupannya banyak diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Dia juga bersegera, bersungguh-sungguh seakan sebuah perlombaan di dalam melakukan permusuhan di antara mereka. Dan dia juga memakan makanan yang haram. Oleh mufasir disebut wa aklihimus suhat, itu artinya
suka riswah, sogoan, dan suka memakan yang riba. Tapi Allah sampaikan yang rusak bukan hanya di antara mereka yang gemar melakukan dosa, yang gemar melakukan permusuhan, yang gemar memakan yang haram. Tapi Allah juga mempermasalahkan di kalangan ruhban-ruhban mereka dan akhbar-akhbar mereka, pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim di antara mereka yang tidak melarang kaumnya ketika kaumnya itu melakukan dosa, melakukan permusuhan, dan memakan yang haram. Jadi dalam konteks Islam misalnya, jikalau orang-orang Islam seperti kita ini suka melakukan dosa, suka bermusuhan di antara kita, suka memakan yang haram, kemudian ulama-ulamanya tidak melarang akan hal itu, tidak memberi bimbingan, tidak melarang, sehingga semuanya itu dilakukan oleh umat. Mereka merasa cukup dengan kesolehan mereka dan merasa tidak bertanggung jawab melihat kemungkaran yang dilakukan oleh umat, maka yang dianggap maghdub, yang dianggap dimurkai, tidak hanya umat yang melakukan dosa, tapi ulama-ulamanya, kiainya, ustadznya, mubaliknya, da'inya, yang membiarkan mereka tanpa berbuat sesuatu. Pemirsa Abi TV yang saya hormati, rahimakumullah. Oleh sebab itu, jikalau kita mengambil pelajaran dari sini, maka kita jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang maghdub. Kita jangan menjadi pelaku dari perbuatan-perbuatan yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang yang maghdub. Kita jangan melakukan dosa. Kalaulah kita melakukan dosa, jangan karena kita memang sengaja berpaling dari aturan Allah, tapi dosa yang kita lakukan haruslah hanya sebatas karena kelemahan kita sebagai manusia yang tidak mungkin 100% bisa tidak melakukan dosa sama sekali. Kita jangan suka bermusuhan. Hari ini kalau kita mau jujur dengan keadaan, kita mau melihat apa adanya keadaan umat Islam, kita sedang diadu domba. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengadu kita, memecah belah kita, mencerai-beraikan kita. Mereka lakukan dengan sistemik, mereka lakukan secara terorganisir. Kalau perlu mereka sanggup membiayai berapapun biayanya, asal umat Islam bisa terpecah belah. Maka jikalau kita terpancing dengan keadaan ini, kita sudah menjaga jarak dengan saudara kita yang seiman, menjaga jarak dengan saudara kita yang seakidah, seagama, se-Islam. Kita justru saling benci, memandang pun dengan pandangan yang penuh dengan kebencian. Kita tidak memberikan hak-hak mereka sebagai saudara. Kita sering bertengkar dengan mereka, berdebat dengan mereka, bermusuhan dengan mereka. Berarti kita menjadi korban adu domba pihak tertentu. Dan kalau sudah demikian, maka kita termasuk orang yang maghdub, orang yang akan dimurkai oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan
sekaligus melabeli bagaimana ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu sekalipun asyida'u 'alal kufar, dia tegas dalam tanda kutip kepada orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum. Ada saling mencintai, ada perasaan saling menyayangi, ada perasaan saling mempersaudarai di antara mereka. Jikalau ada orang yang mengaku beragama Islam, apapun organisasinya, dari manapun dia berasal, dari suku apapun dia, maka dia adalah saudara kita. Kita punya kewajiban untuk mempersaudarai mereka, punya kewajiban untuk mencintai dan menyayangi mereka. Sebab kasih sayang dipersaudarai menjadi hak mereka dari kita. Kita tidak menunaikannya, berarti kita termasuk kelompok yang maghdub. Kemudian kelompok yang maghdub ini juga suka memakan makanan yang haram. Para ulama berpendapat yang dimaksud makanan yang haram adalah sogokan, riswah, dan riba. Oleh sebab itu, kita tentu berusaha, kita tentu ikhtiar, bahkan memaksimalkan ikhtiar dan usaha kita supaya lepas dari lembaga-lembaga keuangan konvensional dan lembaga-lembaga keuangan yang manajemennya riba. Sebab melakukan manajemen ekonomi riba dilakukan oleh kelompok yang Allah murkai. Dan kita tentu harus menjauhi sogokan atau riswah. Kita nggak mau disogok dan kita tidak mau menyogok. Kemudian di samping kita tidak mau menjadi kelompok yang maghdub, kelompok yang dimurkai oleh Allah, kita tidak mau menjadi kelompok yang dhalun, orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat? Adalah orang-orang yang menurut para ulama israf, fudul, berlebih-lebihan di dalam beragama. Mereka beragama menurut takaran akal. Benar salahnya mereka di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama berdasarkan akal, tidak berdasarkan pada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka fudul, mereka israf, mereka berlebih-lebihan. Ada di antara mereka yang atas nama agama mereka tidak menikah, mereka lajang sampai tua, yang perempuan tetap perawan sampai tua, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Dia hanya melakukan ibadah yang bersifat ritualitas, dan dia lakukan itu atas nama agama. Ini adalah bentuk kehidupan yang berlebih-lebihan, yang fudul. Dia lakukan atas nama agama, padahal dia telah melakukan kesesatan dengan kesesatan yang luar biasa. Maka yang menjadi sumber kesesatan ketika agama disikapi dengan akal, tapi tidak beragama berdasarkan petunjuk yang Allah turunkan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang maghdub, bukan termasuk orang yang dhalun. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.